صلاة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang haji. Mulai dari pengertiannya haji dulu apa ya. Jadi setelah kita membahas tentang umroh, tentang bagaimana rukunnya, hukumnya, umroh itu terbagi kepada berapa syaratnya, dan bagaimana hukum umroh yang berkali-kali gitu ya. Dan di part kali ini kita akan membahas tentang haji. Haji itu apa sih sebetulnya? Jadi kita kan pengen haji gitu ya, pengen melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, tapi kita tidak tahu apa itu haji. Kita tidak tahu maknanya haji itu apa. Maka mulai dari hari ini, mulai dari detik ini, kita coba mencari tahu, kita berguru, kita membaca, kita boleh menonton video dari yang jelas sumbernya, seperti itu ya. Dan kali ini Indah menggunakan buku Tuntunan Manasik Haji dan Umroh yang diterbitkan oleh Kementerian Agama tahun 2020. Haji adalah berkunjung ke Baitullah Ka'bah untuk melakukan amalan-amalan, antara lainnya wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, kemudian tawaf di Ka'bah, sa'i, dan amalan lainnya pada masa tertentu demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kemudian bagaimana sih hukumnya haji itu? Nah, ibadah haji adalah wajib bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat. Nah, kita sudah tahu bahwa haji ini masuk kepada rukun Islam yang kelima, dan ini dilaksanakan hanya untuk orang-orang yang memang memenuhi syarat. Dan ibadah haji ini diwajibkan hanya sekali seumur hidup, yang wajibnya sekali. Dan hukum haji yang kedua dan seterusnya adalah sunnah. Tapi bagi mereka yang bernazar haji, maka hukum haji yang tadi mereka nazarkan menjadi wajib akibat nazar. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah waktu mengerjakan haji. Kapan sih waktu mengerjakan ibadah haji? Apakah bisa di bulan-bulan biasa? Apakah bisa di bulan Muharram? Ya, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, bisa? Tidak ternyata. Nah, karena ibadah haji ini ada waktunya. Makanya kenapa sampai berbondong-bondong mendaftar, mengantri, karena memang pelaksanaan ibadah haji ini terbatas dalam 1 tahun, hanya 1 kali. Dan ibadah haji ini dilaksanakan pada bulan haji atau yang disebut dengan Zulhijjah, dan tepatnya ketika waktu wukuf di Arafah tiba pada tanggal 9 Zulhijjah, hari nahar tanggal 10 Zulhijjah, dan hari-hari tasyrik pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Apa yang menjadi syarat rukun dan wajib haji? Nah, syarat haji adalah sama tadi seperti syarat umroh, ada Islam, kemudian balik, dewasa ya, kemudian akil, berakal sehat, merdeka, dia bukan hamba saya, kemudian istita'ah, mampu. Nah, tapi apa yang disebut dengan istita'ah ini untuk kegiatan ibadah haji? Nah, istita'ah berarti seseorang mampu melaksanakan ibadah haji ditinjau dari segi yang pertama, jasmaninya dilihat. Bagaimana? Apakah dia sehat? Apakah dia kuat? Dan apakah dia sanggup secara fisik melaksanakan ibadah haji, gitu ya. Kalau banyak tuh Masya Allah ya, jamaah-jamaah lansia, dan itu keren banget Masya Allah semangatnya untuk menuju ke Baitullah. Dan selain jasmani, kita juga lihat bagaimana ruhaninya. Yang pertama, apakah dia mengetahui dan memahami apa itu manasik haji ya. Kemudian berakal sehat dan memiliki kesiapan mental untuk melaksanakan ibadah haji dengan perjalanan yang jauh. Kuat nggak mentalnya gitu ya? Siap nggak untuk melaksanakan ibadah haji? Kuat nggak akalnya untuk sampai ke sana? Jangan sampai nanti tiba-tiba kok akalnya tuh jadi nggak sehat gitu saat akan melaksanakan ibadah haji. Selain jasmani, rohani, nah yang ketiga adalah istita'ah dalam segi ekonomi. Pertama, mampu membayar biaya perjalanan ibadah haji yang ditentukan oleh pemerintah ya, dan berasal dari usaha dan atau harta yang halal.
Kemudian biaya haji yang dibayarkan bukan berasal dari satu-satunya sumber kehidupan, yang apabila sumber kehidupan itu dijual, terjadi kemadorotan bagi diri dan keluarganya. Misal, dia punya rumah satu, dan itulah satu-satunya harta yang dia miliki, ya. Tapi dia jual kemudian untuk membayar ibadah haji, gitu. Tapi keluarganya, istrinya, anak-anaknya tidak punya tempat tinggal lagi, gitu ya. Atau itu menjadi sumber kehidupan yang memang kalau dijual itu ada madorot bagi diri dan keluarganya. Tapi kalau misalkan kan nggak apa-apa, nanti bisa ngontrak dan sebagainya ya. Kalau memang ada uang cadangan dan sebagainya, uang tabungan dan lain-lain, yaitu disilahkan. Nanti ukuran istitoah kadang kan kita berbeda ya, seperti itu. Nanti bisa dikonsultasikan kepada pembimbing atau ustadz, seperti itu. Kemudian memiliki biaya hidup bagi keluarga yang ditinggalkan. Jadi ketika kita haji, anak-anak untuk makannya seperti apa, hidupnya seperti apa, atau orang-orang yang kita tinggalkan yang sumber kehidupannya berasal dari kita, maka harus betul-betul diperhatikan. Selanjutnya, selain jasmani, rohani, ekonomi, nah dibahas juga mengenai keamanan. Aman dalam perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji, aman bagi keluarga dan harta benda serta tugas dan tanggung jawab yang ditinggalkan. Kemudian tidak terhalang, misalnya mendapat kesempatan atau izin perjalanan haji, termasuk menempatkan kuota tahun berjalan atau tidak mengalami pencekalan, seperti itu ya. Selanjutnya adalah rukun haji. Kalau tadi di video sebelumnya kita membahas tentang rukun umroh itu ada 5, maka rukun haji itu ada 6. Nah, sama semuanya, tapi ada tambahan, yaitu tawaf ifadah. Yang pertama ihram, kemudian wukuf, tambahannya adalah wukuf di Arafah. Jadi yang pertama ihram, kemudian kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf ifadah, sa'i, kemudian mencukur rambut dan tertib. Jadi wukuf ini yang membedakan antara haji dan umroh. Karena wukuf di Arafah hanya terjadi 1 kali dalam 1 tahun, yang hanya bisa dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah di hari Arafah itu. Sedangkan umroh bisa dilaksanakan kapan saja kecuali di hari Arafah, kemudian di hari-hari tasyrik, dan di hari nahar, seperti itu ya. Kemudian wajib haji. Wajib haji itu apa? Jadi wajib haji itu adalah rangkaian amalan yang harus kita kerjakan dalam ibadah haji, yang mana kalau salah satu amal itu tidak dikerjakan, jadi ibadah kita itu nggak sah. Sah atau enggak? Sah katanya ya. Wajib hajinya sama dengan yang umroh, sah, tapi dia harus bayar dam. Nah, jadi jika seseorang sengaja meninggalkan salah satu rangkaian amalan tadi ya, tanpa adanya uzur syar'i, maka dia berdosa. Dan wajib haji itu apa? Wajib haji itu ihram ya, yakni niat berhaji dari mikot. Kemudian ini mabit di Muzdalifah, sudah pernah kita bahas bahwa mabit di Muzdalifah itu masuk kepada wajib haji. Mabit di Mina juga, melontar jumlah ula, wusta dan aqobah, kemudian tawaf wada juga bagi yang akan meninggalkan kota Makkah, seperti itu ya. Jadi ini termasuk kepada wajib haji yang harus dilakukan. Sebetulnya dia ibadah hajinya tetap sah, tapi harus membayar dam, seperti itu ya. Dan kemudian yang kelima adalah tentang macam-macam pelaksanaan haji, dan insya Allah kita akan bahas di next video tentang macam-macam pelaksanaan haji. Ada haji apa saja, nanti kita akan bahas. Dan ini yang membedakan haji, macam-macam haji masing-masing jamaah, seperti itu ya. Ada yang umroh dulu, ada yang haji dulu, ada yang haji dan umrohnya dibarengkan, dan sebagainya. Kita akan bahas di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.